Gurunya siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir ya, Nak? Ada Bu. Joy tidak hadir. Ada lagi? Ronaldo. Ronaldo. Oke, dua orang berarti yang nggak masuk ya. Apa keterangannya? Sakit? Izin. Oh, oke. Nanti Ibu catat. Oke, untuk sekarang ini tentang pembelajaran kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah dengar ada orang mengalami kecelakaan? Atau pernah melihat orang yang melihat kendaraan terjadinya kecelakaan? Pernah? Jadi antara mobil yang kecepatannya tinggi, antara mobil yang ngebut dengan mobil yang pelan, pasti kecelakaannya itu berbeda ya. Mana yang terburuk? Yang buruk berarti ya? Yang buruk berarti ya kecepatannya tinggi. Atau yang mobilnya yang ngebut. Nah, untuk itu nanti pembelajaran kita hari ini mengenai konsep momentum. Dari sana hubungan momentum. Ini dia. Sebentar ya. Ini momentum dan impuls. Untuk materi hari ini kita belajar tentang momentum. Untuk itu tujuan pembelajarannya nanti kalian mampu menjelaskan apa itu konsep momentum di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian dapat menjelaskannya nanti kalian dapat menganalisis konsep momentum itu dan menyelesaikan dalam bentuk permasalahan dengan tepat. Ini dia tujuan kita. Oke? Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teknis penilaiannya nanti Ibu ada 3 teknik penilaian. Untuk penilaian yang pertama Ibu ada penilaian kognitif, nanti Ibu berikan latihan. Kemudian penilaian kedua nanti ada penilaian keterampilan proses, penilaian kalian di dalam kelompok sehingga kalian presentasi. Kemudian penilaian ketiga ada penilaian sikap kalian di dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kita perhatikan video berikut ini. Oke, perhatikan ya. Oke, jadi itu tadi. Nah, ini pertanyaan tentang video tadi. Apa yang menarik dari video tadi? Terus, pernyataan apa yang bisa dimunculkan untuk belajar dari fenomena tadi? Nah, apa yang terjadi ketika bola dipukul? Terus, kesalahan apa yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan momentum? Jadi, silakan kalian duduk di dalam kelompoknya. Ibu saya sudah
Jawab ya, KPD-nya masing-masing. Kan ada kertas lebihnya tuh, buat di sebelahnya. Gak apa-apa. Nanti dari KPD itu sudah mau bikinkan nama kalian, bikin namanya, kelasnya, silakan dijawab tadi. Ingat waktunya 20 menit. Iya. Setelah itu baru Setelah itu baru kita bereksperimen berdasarkan RKPD. Ingat ya, nah waktunya 20 menit ya. Ingat ya, waktunya 20 menit. Sudah melakukan percobaan? Belum. Ya.
Untuk berdiskusi, boleh kalian menggunakan sumber. Boleh menggunakan sumber, boleh ya di Google silakan. Tak konsep kita boleh silakan. Atau mau lihat di bukunya yang berhubungan tentang konsep momentum tadi silakan, nggak apa-apa. Ya Bu. Berdiskusi dengan kelompoknya silakan lihat itu boleh. Untuk menyelesaikan pertanyaan tadi silakan, nggak apa-apa. Boleh terangkatnya. Terlempar. Aku mau mantul. Kalau ada yang bingung, boleh tanya. Kalau ada yang bingungnya, silakan tanya boleh. Kalau yang bingung, silakan tanya. Nggak apa-apa. Ya udah tinggal beli. Ini udah lengkap semua ya? Udah. Kartunya udah ada, nomornya sudah ada, bolehnya juga sudah ada. Silakan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah selesai bereksperimen, kalian jawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Enggak. Coba sebelum dia dikasih garis di sini.
Bu, Ya. yang satu besar itu apa? Hah? Besaran yang berhubungan dengan ini tadi. Besaran ini. Besaran ini Bapak. Ini yang tadi. Besaran apa? Besaran apa di sana? Tadi besaran yang memasang momentum itu apa? Itu. Ada berapa contoh besaran? Oh iya, berkaitan dengan momentum aja. Iya, bukan besaran yang berkaitan dengan momentum. Atau yang sebenarnya eksperimen tadi hubungannya dengan momentum aja. Iya kan? Nah, jadi sudah siap, Nak? Udah? Udah? Sudah? Kelompok berapa ini? Kelompok satu. Kelompok satu sudah siap. Yang lain sudah? Belum. Oke, kasih waktu 5. Siap? Eksperimennya LKPD belum selesai. Belum, eksperimennya sudah. Pertanyaan LKPD belum. Oke, selesaikan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit bisa ya? Bisa 5 menit? Nah, untuk kita semuanya waktu kita. Silakan dikerjakan.
Nanti semakin besar
kecepatannya 45 misalkan dibanding 100 meter misalkan pasti ada kecepatan ini. Yang kedua. Jadi kayak seimbang gitu. Yang percobaan pertama tuh beratnya masanya lebih besar dibanding yang kedua. Lalu percobaan yang kedua tuh kecepatannya lebih besar gitu. Jadi jawabannya yang Iya, di percobaan kedua hanya 5 gram butir telur dan kecepatan 100 meter aja bisa mengajarkan penumpang meja, maka 500 gram cuma bisa bisa kan? Paham ya? Udah? Ah, iya. Kenapa bisa hal itu terjadi? Jelaskan, disuruh jelasin. Pendapat kalian apa sih? Bisa ya? Maksudnya ya? Ini jelaskan alasannya. Jadi mengapa setelah dicari menggunakan P sama dengan M kali ini, ternyata kan massa bola dan kecepatan bola tadi ternyata yang pertama ini lebih besar momentumnya daripada yang kedua. Jelaskan apa yang kedua terjadi. Nah, itu tuh mempengaruhi apa itu? Nah ya, jadi momentum tadi berpengaruh terhadap apa? Besaran-besaran tadi berpengaruh terhadap kecepatan. Bisa, yang maksudnya belum. Bertanya sudah bisa tidak nih? Yang pertama berapa hasilnya? 2 kilogram dan 1 ton. Terus yang kedua? Udah berbeda nggak? Yang besar yang mana? Jelas nggak? Jelas ya? Kenapa yang pertama yang besar? Karena masanya lebih besar. Boleh kan masanya lebih besar daripada yang kedua. Jadi soal tadi kan berbandingan masanya lebih besar dari yang kedua kan? Yang pertama kan 500 gram, yang kedua 5 gram. Ini kan? Perbandingannya 'Udah kita presentasi ya. Siap ya nak? Belum?
Sekarang ini yang ayam besar, saya besar 500 ini bisa besar 5. Ini 100 bebannya 1 jauh dia kayaknya. Terus kecepatannya apa di sini coba dari ya? Pernyataannya di sini. Kecepatan yang pertama 4. Kecepatan yang kedua apa buktinya nanti untuk kecepatannya? Jadi dia juga cuma menantang aja, mana situ dia tertentang. Tapi kalau kecepatannya besar dia umumnya kata dirinya apa persepsi yang itu kasih tahu. Kalau kecelakaan itu yang kecepatan yang tinggi itu maka akan paling parah, paling buruk, paling hancur. Iya kan? Iya kan? Nah, bisa ya, paham maksudnya ya? Ya. Oke, kita sudah nih, udah lama nih kita presentasikan. Silakan. Sudah. Kalau sudah ya, sudah oke ya. Presentasi. Coba kita presentasikan untuk kembali dulu lagi ke soal yang tadi. Kita presentasikan. Kalian presentasikan tadi hasil dari diskusinya mulai dari yang tadi. Atau kita bahas dulu sama-sama yang tadi hasil kita presentasi ya. Tadi silakan bentar. Coba. Nah ini pertanyaan tentang video tadi. Video yang pertama tentang orang melempar memukul bola tadi. Iya. Silakan coba. Ini ibu minta dulu, setelah itu baru kita KPD kalian. Pernyataan yang pertama. Dari video tadi, apa sih yang menarik menurut kalian? Silakan coba perwakilan kelompok dulu. Ayo, kelompok sini. Di sana, coba. Coba, ayo kelompok 5, coba kelompok 5. Ayo silakan kelompok 5. Ayo. Kelompok 5. Bisa. Silakan kelompok 5. Ya. Yang lain tolong yang dapat tadi kan lain. Kelompok 5 dulu. Setelah itu baru kelompok 2. Silakan kelompok 5. Dari video itu saya terjadi kecelakaan mobil momentum antara mobil yang dari tadi di antara dua video tadi menurut kalian itu kecelakaan tadi, kecelakaan mobil tadi, dua mobil yang bertabrakan tadi. Oke, yang pertama tidak menarik. pertama itu menarik pada saat pemukulan bola. Apa itu dihubungkan dengan konsep? Yang lain coba. Konsep kita apa itu? Konsep materi kita pada hari ini. Adanya momentum. Saya tentang momentum. Nah, itu kemudian apa yang terjadi ketika bola dipukul tadi? Silakan, siapa yang mau jawab? Apa yang terjadi ketika bola dipukul? Apa yang terjadi? Hah? Bolanya kan? Ayo silakan Ekan. Bola kan terpental tergantung kuat pukulannya. Tergantung pada kuat pukulannya. Kuat pukulannya itu apa namanya kalau di dalam fisika? Apa nak? Kuat pukulan itu apa namanya? Gaya. Kuat pukulannya apa namanya? Kuat pukulan itu apa? Apanya? Ayo. Kuat pukulnya apa? Ulangi coba. Perhatikan pernyataan seenggar tadi. Ulang Enggar coba. Bola kan terpental tergantung kuat pukulannya. Tergantung pada kuat pukulannya. Kuat pukulan di dalam fisika itu sama juga dengan apa? Kecepatan. Benar kecepatan? Ayo. Kuat pukulannya. Pukulannya ya benar ya, kita harus kasihkan enggak. Berarti dipengaruhi oleh apa itu? Gaya. Karena juga momentum itu dipengaruhi dengan gaya. Gaya juga mempengaruhi. Benar itu. Jadi kuatnya, gayanya juga itu juga mempengaruhi dari momentum. Selain itu dengan apa? Jadi juga mempengaruhi jadinya apa? Kecepatan pada bola. Nah, kecepatan bolanya. Oke. Selanjutnya, pesanan apa saja sih yang harus diperhatikan dari yang tadi? Pesanan apa? Pesanan apa di situ? Jo.
massa dan kecepatannya. Masa dan kecepatan. Bagaimana? Bagaimana itu hubungannya dengan momentum? Kalau masanya besar gimana? Kalau kecepatannya besar gimana dengan besarnya momentum? Silakan. Siapa bisa jelaskan? Ayo. Ayo, kelompok sini coba. Nih, kelompok 6. Silakan. Siapa perwakilannya? Ayo. Siapa? Ayo bisa? Ayo nak bisa? Paham masih ibu? Paham? Nah, kan tadi dipengaruhi oleh massa. Momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan, sepakat? Paham? Bagaimana nilai momentum itu terhadap massa dan kecepatan? Kalau massanya besar, momentumnya gimana? Gitu maksud ibu. Coba siapa yang mau jelaskan? Nah, coba Fitri, silakan Fitri. Ya. Momentum kan bergantung pada massa dan kecepatan. Istilahnya kalau momentumnya masanya besar atau kecepatan besar, maka momentumnya besar juga. Oh gitu, ya benar ya. Kasih aplaus dulu. Berarti kalau masanya besar, kecepatannya besar, berarti momentumnya juga besar. Oke, untuk konsep momentum tadi sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Kita masuk ke hasil dari LKPD kalian tadi, eksperimen tadi. Bu, Kita tanya selesai. sebentar, Bu. Iya, apa? Kalau misalkan masanya besar tapi kecepatannya tidak tinggi itu bagaimana hasilnya, Bu? Kan tadi disebutkan momentum itu semakin besar momentum berarti massa dan kecepatannya besar kan, Bu? Kalau massanya besar tapi kecepatannya tidak tinggi, itu bagaimana? Masanya besar, kecepatannya tidak tinggi. Itu, silakan ibu tanya dulu. Yang lain, silakan. Siapa yang mau jawab? Siapa bisa menanggapi? Siapa bisa menanggapi? Ayo, Chandra, silakan. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana jika massa itu besar sedangkan kecepatannya kecil, bagaimana momentumnya? Nah, momentum itu kan tadi dipengaruhi oleh dua, massa dan kecepatan. Jika massanya besar, momentumnya besar, tapi yang terjadi hanya terpental saja. Jika menabrak sesuatu, massanya besar tapi kecepatannya kecil, yang terjadi hanya terpental, tapi momentumnya juga besar. Begitu pula jika sebaliknya momentumnya kecil, kecepatannya besar, yang terjadi tetap saja menghancurkan. Disebut juga dengan momentum karena kecepatannya itu besar. Jadi perbedaannya adalah jika massanya besar, kecepatannya kecil, momentum yang terjadi hanya terpental. Jika kecepatannya besar, massanya kecil, momentum yang terjadi bisa menghancurkan sesuatu. Seperti yang terdapat dari di soal itu, bola dengan massanya 500 gram, sedangkan kecepatannya hanya 4 meter per sekon, yang terjadi itu hanya terpental sebuah meja kayu. Sedangkan peluru itu besaran massanya hanya 5 gram, sedangkan kecepatannya 100, yang terjadi itu bisa menghancurkan meja kayu. Iya, jadi seperti itu. Kasih aplaus dulu. Berarti kan kalau masanya kecil, kecepatannya tinggi itu bisa menghancurkan kan? Nah, bagaimana jika bola bekel kecil itu ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per sekon, itu bisa nggak menghancurkan kayu? Ayo, yang lain yang ditanya tadi. Bola bekel kan masanya pasti kecil kan, tidak terlalu besar kan. Tapi bagaimana jika bola bekel yang masanya kecil itu ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per sekon sama dengan sebutir peluru tadi? Apakah bisa menghancurkan? Iya, silakan. Ini menurut saya jawabannya di luar dari konsep kita. Pertama, ini kalau peluru kan dia berbentuk runcing dan dia teksturnya besi. Sedangkan kalau bola ini hanya seperti plastik. Jadi walaupun dia ditembakkan dengan kencang, dia akan memantul juga. Karena bentuk benda itu sangat mempengaruhi juga kalau menurut saya. Ya, ayo, kasih aplaus dulu. Kalau menurut saya itu tergantung dari
Berarti bentuk benda dan benda yang dihantam itu mempengaruhi. Bentuk benda yang dihantam dan benda yang dihantam itu mempengaruhi. Bukan bentuknya, masanya. Karena pengaruh momentum itu kan masa dan kecepatan. Iya, yang pengaruh momentum masa dan kecepatan. Ini nanti ada hubungannya dengan tumbukan. Untuk materi berikutnya nanti kita hubungkan dengan tumbukan nantinya. Nanti ada nanti bagiannya. Apakah ini nanti sempurna ya? Apakah ini nanti sebagian ya? Kalau nanti sempurna dia bakal terpental seperti itu. Jadi tadi benar yang dikatakan Rehan, karena jenisnya bahan ya tadi kayak seperti besi itu juga bisa mempengaruhi untuk sampai hancur kalau dia menembakkan. Jadi memang besi itu juga bisa mempengaruhi ya. Itu ya satu ya. Nah, oke berarti sekarang untuk yang pertanyaan tadi dari video sudah oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, dan kita lanjut ke presentasi kelompok kalian. Silakan Ibu minta perwakilan kelompok mana ya duluan? Atau Ibu tanya dulu siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Presentasi apa? Nanti yang presentasi kelompok lain yang menanggapi. Yang menanggapi. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Ada? Ayo. Presentasi yang nomor 8. Presentasi dari yang tadi ya. Yang soal ya apa ini tadi yang setelah kalian melakukan eksperimen tadi. Ada yang mau presentasi? Atau Ibu tadi aja? Ah iya, kelompok 2 mau. Kelompok 2 mau presentasi? Atau kelompok 3? Kelompok 3, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Perwakilannya. Yang lain tolong perhatikan. Yang lain tolong perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab hasil dari eksperimen tadi yang akan dibacakan oleh pemateri yaitu Denas. Pertama, tadi setelah melakukan praktik yang jadi ada pertanyaan, apa perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak kelereng yang berbeda? Yang terjadi yaitu perbedaan jarak antara karton dan yang besar ketika ditabrak oleh kelereng besar dan kelereng kecil. Di mana ketika kelereng besar menabrak karton, di mana kelereng kecil menabrak karton, hanya terjadi sedikit perbedaan jarak. Dan ketika bola besar menabrak karton, terjadi perpindahan jarak yang lebih besar daripada perpindahan jarak pada bola kecil. Yang kedua, apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika kemiringan penggaris semakin curam? Yaitu terjadi perubahan kecepatan pada kelereng ketika melaju dan dorongan yang terdapat pada kelereng sehingga karton sehingga perpindahan jarak pada karton pun akan semakin jauh. Lalu sebutkan besaran apa saja yang menurutmu mempengaruhi tingkat kesulitan membuktikannya suatu benda, yaitu massa suatu benda tersebut dan kecepatan yang dimiliki, sehingga mempengaruhi momentum yang akan terjadi. Silakan kelompok lain. Siapa yang mau menanggapi? Oh ya, Ibu lupa tadi seharusnya kalau presentasi kita ke depan ya. Gak apa-apa nanti untuk kelompok berikutnya presentasi biar enak dilihat di depan. Presentasi di depan. Silakan menanggapi kelompok yang lain. Silakan. Silakan menanggapi. Ayo, kelompok yang lain. Silakan menanggapi hasil dari presentasi kelompok 3. Ya, Satria kelompok 2. Tadi di nomor 8 kan berarti bisa disimpulkan semakin besar kelereng yang menabrak maka akan semakin jauh posisi karton bergerak dari posisi awalnya. Nah di situ tadi ada percobaan antara kelereng besar dengan kelereng kecil. Itu pasti masanya berbeda kan. Nah berarti bagaimana jika kelereng kecil ini mempunyai massa yang sama dengan kelereng besar? Anggap aja dua kelereng ini punya materi yang berbeda. Kayak satu kelereng kecil ini terbuat dari besi yang lebih berat, kelereng besar ini terbuat dari besi yang lebih ringan, misalkan seperti itu. Dan dua kelereng ini memiliki massa yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda. Jadi bagaimana hasilnya ketika dia menabrak karton? Apakah akan sama jaraknya antara kelereng besar dengan kelereng kecil atau tetap berbeda?
kembali lagi ke rumus momentum kecepatan dikali massa. Ya jadi sama aja karena massanya sama-sama berat walaupun ukurannya berbeda. Nah, bentar nih. Ukuran berbeda pasti masanya berbeda. Ingat itu. Kalau ukurannya, kok masanya sama tapi ukurannya berbeda? Wah, ingat sudah salah loh. Kalau masanya sama pasti ukurannya sama. Iya enggak? Enggak. Masa ukurannya tidak sama, masanya sama? Enggak boleh dong. Kalau ukurannya sama, nak, pasti masanya sama. Iya enggak? Nah, ingat tuh. Kalau ukurannya sama, masanya pasti sama. Benda yang masanya sama pasti ukurannya sama. Besarnya sama. Kalau materi yang dibuat beda, misalnya kan bengkel kan Plastik. ya sama kelereng masih beratnya Iya, tapi masanya berbeda. Sudah berbeda masanya. Kalau misalnya misal nih bolanya lebih besar masanya tapi sama dengan kelereng yang kecil itu bagaimana? Berarti maksudnya masanya gini. Masa itu sekarang kalau jenis bahannya berbeda bisa jadi masanya sama. Paham maksud Jadi Ibu? ini maksudnya seperti itu. Enggak, tadi ukurannya maksudnya. Enggak, Ukuran maksudnya sama tuh bahan. Nah, maksudnya misalkan kelereng besar dan kelereng kecil. Kelereng kecil ini punya massa yang sama dengan kelereng besar. ya bisa beda. Ukurannya aja sudah beda, pasti masanya berbeda dong. Bahannya Ya, mungkin. bahan yang karena tadi Ya karena bahannya itu berbeda gitu loh. Bahannya berbeda, masanya sama. Lah, jadi masanya sama, bahannya yang berbeda. Masanya sama gitu. ya, masanya sama bahannya berbeda. Iya. Misalkan kayak tadi kelereng dengan Kelereng kecil. Nah, mungkin masanya berbeda, kemudian ya masanya Masanya sama. sama. Oh, jenis bahannya berbeda, masanya sama. Dikasih kecepatan sama, tapi momentumnya masih sama dong. Iya kan? Balik lagi ke konsep kita. P sama dengan momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Iya kan? Paham sampai di situ, nak? Ingat ya, ukuran benda itu pasti kalau masanya sama, pasti ukurannya sama. Yang berbeda adalah jenis bahannya. Itu ya. Oke, coba berikutnya Ibu minta presentasi kelompok mana ya? Kelompok 1 kan silakan ke depan ya. Kelompok 1 ke depan, yang lain perhatikan presentasi anaknya di depan. Silakan kelompok 1. Ayo kelompok 1. Iya, kamu bertiga, kita juga bertiga. Silakan maju. Gak apa-apa bertiga bertiga di depan. Gak apa-apa. Maju lah Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami tentang hasil eksperimen yang kami lakukan. Apa perbedaan yang terjadi? Ya. Eksperimen apa yang Eksperimen dulu lagi. Kita untuk perbandingan lagi nanti dengan kelompok. Setelah itu baru ya. apa perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak kelereng yang berbeda? Pada saat bola ditabrak oleh bola, posisi awal dan akhir pasti berbeda karena massa dan kecepatan bola itu juga berbeda. Apa akibat yang terjadi pada kelereng ketika keringat penggaris semakin curam? Kecepatan pada kelereng tersebut akan bertambah. Sebutkan besaran apa saja yang menurutmu mempengaruhi tingkat kesulitan yang menghentikan suatu benda, massa dan kecepatan. Sekian dari kami.
silakan yang mau menanggapi. Ayo. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kalau misalkan kelereng kecil itu kemiringannya tinggi sama kelereng besar tapi kemiringannya rendah, itu hasilnya lebih besar yang mana? Atau sama? Terima kasih. Ini pas ditabrakan ke karton itu kita Iya. ya pas kalau karena masa kelereng kecil itu walaupun tinggi menggaris mengaruhi itu sama karton itu kan udah beda ukurannya, berarti juga beda kelereng, jadi paling ya hanya sedikit lah ya, apa dari posisi awal dari akhir itu beda. Kalau yang besar itu karena masanya yang besar walaupun kakinya kelak, kalau pas tabrak pasti kan ada bajunya itu pasti berbeda karena gimana ya, kartonnya itu sama gulanya mungkin hampir sama lah masanya karena yang besar itu. Gimana? Apa saja kalau bekerja? Belum masih. Ya udah kita tadi punya pertanyaan. Lagi bertanya. Misalnya sebuah kelereng kecil, kelereng kecil dijatuhkan melalui kemiringan mistar yang besar, yang tinggi. Jadi kelereng kecil dengan kecuraman yang tinggi dan kelereng besar dengan kecuraman yang lebih rendah. Jadi apakah hasil momentumnya nanti sama atau berbeda? Menurut percobaan Itu kan lagi ke rumus tadi. Dipengaruhi oleh masa dan kecepatan. Kecepatan dipengaruhi oleh apa tadi kata ibu kemarin itu? P itu pengaruhi dari kemiringan tadi dipengaruhi oleh ketinggian dan gravitasi. Ini sama dengan akar 2 GH. Berarti ketinggian mempengaruhi kecepatan. Kecepatan mempengaruhi momentum. Paham dulu konsep itu? Berarti ketinggian mempengaruhi kecepatan. Berarti kalau kecepatannya tinggi, kalau dia tinggi berarti kecepatannya besar dong. Iya. Kecepatannya besar maka mempengaruhi ke momentum. Pengaruh kan? Berarti momentumnya juga besar. Kan gitu. Berarti ketinggian benda tadi mempengaruhi kecepatan. Mempengaruhi kecepatan. Jadi itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Silakan tutup dulu kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian kita lanjut ke LKPD pertanyaan ya. Untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan ada 2 pertanyaan lagi. Silakan ibu minta perwakilan kelompok 5 presentasi ke depan. Ayo. Tentang pernyataan soal ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Hendra, rekan saya Hane Berhenti. Kami berdiri sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengerjakan LKPD. Yang pertama,
Dalam permainan sepak bola, tendangan salto atau di udara biasanya lebih lemah dibandingkan tendangan biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Jelaskan pendapatmu. Nah, pendapat kami dari kelompok 5 adalah kenapa cenderung lebih lemah itu karena terpengaruhi oleh daya gravitasi. Nah, pada saat bola melayang di atas di udara itu kan terpengaruh oleh daya gravitasi sehingga mensegerakan bola tersebut jatuh ke tanah. Begitu pula dengan penendangnya. Penendangnya di sini juga terpengaruh oleh daya gravitasi. Salto kan pasti melayang di udara kan, tidak ada tumpuan. Maka itu menyebabkan sehingga kekuatan yang dihasilkan itu melemah karena tidak adanya tumpuan oleh penendang tersebut. Itu nomor 1. Bagaimana? Uji yang kedua. Yang lain ada yang berbeda atau menanggapi silakan. Menanggapi boleh. Kalau kelompok kamu seperti itu, silakan. Ayo. Ayo. Ada yang menanggapi? Paham ya? Sama satu berarti sama konsepnya. Kalau sudah paham tentang tendangan salto tadi katanya itu mengapa melemah karena dipengaruhi oleh gravitasi tadi. Oke, sama. Sama. Oke, kita kasih aplaus dulu. Tidak aja, duduk dulu. Kelompok terakhir. Soal terakhir maksudnya ya. Soal terakhir. Iya, duduk. Yang terakhir kelompok ini. Kemana? Ayo kemana? Soal nomor kedua. Kemana? Itu dibuat. Buat kan dijelasin di depan di rumus nggak apa-apa itu. Buat kan rumusnya dijawab, nanti dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang soal nomor 2. Sebuah bola bermassa 500 gram memiliki kecepatan 4 meter per sekon menghantam meja kayu kemudian terpental. Sedangkan sebutir peluru bermassa 5 gram memiliki kecepatan 100 meter per sekon mampu menembus dan menghancurkan permukaan meja kayu tersebut. Manakah yang memiliki momentum lebih besar? Jelaskan argumennya. Yang memiliki momentum lebih besar adalah bola yang bermassa 500 gram dan kecepatannya 4 meter per sekon. Karena dari momentum 1 Nah jadi setelah dilakukan perhitungan yang memiliki momentum lebih besar yaitu sebuah bola.
kalian pasti bertanya-tanya, kenapa momentum yang lebih besar itu tidak dapat menghancurkan sebuah papan atau benda yang lainnya? Di sini, dari contoh ini. Bertanya atau tidak? Ini momentumnya ini kan lebih besar, tapi tidak dapat menghancurkan kan? Sedangkan ini momentumnya lebih kecil, tapi dia dapat menghancurkan. Kalian pasti bertanya-tanya. Mengapa begitu? Karena kecepatannya. Walaupun dia momentumnya lebih kecil, tapi kecepatannya tinggi, maka dia dapat menghancurkan sebuah papan. Nah, ada lagi yang bertanya? Berarti jatuhnya sama yang kayak tadi saya tanyakan sebelumnya ya? Iya. Selanjutnya ada lagi? Jadi soal nomor 2 itu, manakah yang memiliki momentum lebih besar? Jawabannya adalah Bola. Kemudian di situ dijelaskan argumennya. Berarti tadi momentum yang besar belum tentu bisa menghancurkan sebuah benda. Untuk menghancurkan itu, mempengaruhinya adalah besar dan mempengaruhi adalah Kecepatan. Paham di sini? Paham. Oke, silakan kasih apos dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalian sudah paham apa itu momentum dan hal-hal apa saja atau besaran apa saja yang mempengaruhi dari besaran momentum tersebut, ya kan? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu kasih satu soal latihan. Silakan. Soalnya ini Ibu kasih soal latihan. Coba dikerjakan. Silakan. Soalnya mereka yang memiliki momentum lebih besar. Mobil minibus bermassa 1.500 kg dengan kecepatan 60 km per jam, atau mobil truk bermassa 3.000 kg dengan kecepatan 90 km per jam. Menurut kalian, mengapa hal itu terjadi? Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Silakan dijawab. Oke, kalau sudah dikumpul, jawab di LKPD tadi boleh. Jawab di LKPD langsung aja di LKPD, nanti LKPD-nya dikumpul. Jawab di LKPD tadi. Kalau masih ada nomor belakangnya, silakan. Ini soalnya, silakan dijawab.
Yang sudah selesai boleh kumpul? Berarti kan jam. Berarti kalau kita ubah 90 dikali 1000. 90 kali 1000. Sudah boleh kumpul? Yang sudah boleh dikumpul, sampai rekap bedanya lagi.
Ayo nak kumpul yuk. Ayo, sudah. Ayo silakan. Dah, yuk kumpul. Berlebih, lebihnya boleh. Itu dia lebih sedikit. Ayo sudah yuk kumpul. Udah ya. Salam ya. Ayo. Sebentar lagi waktu kita habis loh, 50 menit lagi. Silakan kumpul. Ayo. Nah, sudah ya. Oke, kelompok yang lain lagi. Ayo. Ayo. Mana ini ya? Sudah? Ya. Ayo silakan. Enak, kita tarik kesimpulannya belum ini ya? Sudah. Satuannya M4S. Iya. Enggak ya, apa nih? Tidak jelas. Sini silakan dikumpul. Silakan dikumpul sini ya. Ya. Ini 1.500. Ayo sini. Masukin habis. Mau habis masukin ini ya. Udah. Sini. Ya, kelompok. Sudah. Oke, udah. Ayo silakan kita tarik kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran kita hari ini mengenai konsep momentum. Silakan yang pertama apa? Ayo Setia. Semakin besar massa dan kecepatan maka akan semakin besar pula momentumnya. Iya,